Kemudian di sini ada kolom tanda tangan berangkat dan juga datang. Kemudian laporan hasil pelaksanaan tugas. Kemudian isi laporannya apa? Kemudian rincian biaya perjalanan dinasnya. Kemudian uang yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas itu berapa dan untuk apa saja gitu ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat calon guru, khususnya bagi teman-teman guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai seorang bendahara BOS atau operator BOS sekolah ya teman-teman. Saat-saat ini kan kita sudah ada banyak sekali tagihan ya untuk laporan BOS kita, penggunaan dana BOS tahun 2020. Yang mana salah satu anggaran yang biasanya dikeluarkan di setiap sekolah itu adalah biaya perjalanan dinas teman-teman. Jadi setelah kita membuat SPC BKU, itu langkah berikutnya adalah kita mencetak kwitansi. Kemudian untuk SPPD perjalanan dinas itu bukti fisiknya, itulah selain kwitansi itu ada daftar penerimaan terhadap siapa yang diberikan dana untuk perjalanan dinas tersebut. Kemudian diantaranya lampirannya itu adalah yang pertama kwitansi, kemudian daftar penerimaan SPPD, kemudian yang ketiga surat perintah tugas, kemudian surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas, kemudian rincian SPPD, yang mana kurang lebihnya adalah kalau misalkan di daerah kami itu adalah untuk lampiran SPPD itu ada banyak sekali ya. Nah yang pertama ini ada surat tugas ya teman-teman. Nah ini adalah misalkan surat tugas. Nah surat tugas itu adalah penugasan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru yang bersangkutan atau petugas yang diberikan amanat untuk melakukan perjalanan dinas. Nah ini kami contohkan itu adalah untuk SPPD pengambilan dana BOS di bank ya. Kan pada saat kita menerima dana BOS itu setidaknya 3 kali wirawiri ke bank, yaitu mencairkan dana BOS tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah di sini saya akan membagikan contoh SPPD untuk SPC perjalanan dinas, yang mana untuk contoh ini adalah digunakan untuk SPPD perjalanan dinas untuk mengambil transport uang ke bank ya. Yang mana ini nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengunduhnya itu sudah saya sediakan linknya di deskripsi. SPPD ini nanti ini dapat digunakan untuk SPPD lain, misalkan perjalanan ke dinas pendidikan atau mungkin perjalanan ke luar sekolah dan lain sebagainya. Inilah yang pertama, komponennya adalah surat tugas. Kemudian berikutnya setelah itu adalah di sini ada SPPD. SPD untuk yang pertama ini adalah surat perintah tugas atau SPT. Kemudian yang kedua ini ada SPPD atau surat perintah perjalanan dinas. Ini mencakup siapa pejabat yang memberikan tugas, yang diberikan tugas siapa, nama orangnya, golongannya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kolom tanda tangan berangkat dan juga datang. Kemudian laporan hasil pelaksanaan tugas. Kemudian isi laporannya apa? Kemudian rincian biaya perjalanan dinasnya. Kemudian uang yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas itu berapa dan untuk apa saja gitu ya. Berikutnya adalah daftar penerimaan. Jadi ada daftar penerimaan. Guru A atau yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas, yang pertama nama siapa, kemudian pangkatnya apa, kemudian jumlahnya berapa, totalnya berapa gitu teman-teman. Ini digunakan biasanya kalau di tempat kami itu adalah pada saat teman-teman mencetak kwitansi. Misalkan ini adalah aplikasi kwitansi, kemudian kita lihat pada transaksi ya. Nah, misalkan di sini untuk SPPD itu adalah di sini dibuat untuk, nah ini bisa ya, belanja perjalanan dinas pelaporan ke kabupaten. Nah bisa digunakan untuk ini teman-teman. Nah jadi nanti pada saat kita mencetak kwitansi, nah nanti bisa dicari seperti ini. Nanti lampirannya setelah kwitansi ini adalah bukti fisik dalam bentuk SPPD. Oke baiklah. Kemudian untuk mendapatkan SPPD, contoh SPPD mungkin nanti teman-teman ada yang ingin mengambilnya. Ini caranya gimana? Nah pertama-tama langkahnya itu adalah teman-teman buka browser. Kok jangan lupa terkoneksi dengan internet dan sinyal yang bagus. Berikutnya teman-teman di sini
ketikan di mesin pencari, yaitu https bit.ly 34vdpdck. Kemudian setelah itu di enter, maka nanti teman-teman itu akan masuk ke sebuah website. Nah, di sini sudah saya sediakan contoh SPPD ya. Nah, download SPPD pengambilan dana BOS, contoh surat perintah perjalanan dinas SPPD mengambil dana BOS. Ini bisa digunakan untuk SPPD kegiatan lain ya. Tinggal mengganti nanti tujuannya teman-teman ya. Oke, kemudian setelah sampai sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di scroll terus ke bawah. Kemudian nanti akan teman-teman dapatkan untuk download SPPD pengambilan dana BOS ini, silahkan klik tautan di bawah ini ya. Nah, di sini terdiri dari 3 file teman-teman. Yang pertama surat tugas. Nah, coba ini kita bisa preview dulu surat tugas. Oke, ini adalah surat tugas, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini adalah perwujudan surat tugasnya teman-teman. Nah, ini adalah lampiran pertama surat tugas. Kemudian pada saat ingin mengunduh, maka teman-teman klik di sini ya. Nah, klik unduh di sini, nanti akan masuk ke galeri. Ini adalah surat perintah tugas. Kemudian yang kedua yaitu file SPPD-nya, file inti SPPD. Itu adalah nanti bentuknya seperti ini. Kemudian sama nanti untuk mengunduhnya teman-teman tinggal klik di sini ya, unduh ini. Nah, ini terdiri dari 5 lembar. Ini adalah ada file surat perintah tugas, kemudian ada SPPD, kemudian laporan hasil pelaksanaan, kemudian rincian biaya perjalanan dinas dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah daftar penerimaan. Daftar penerimaan uang ya. Nah, ini teman-teman, jadi nanti ada kolom tanda tangan, nanti siapa yang menerimanya gitu ya. Oke, seperti itu. Ini adalah tentang SPPD, contoh SPPD. Baiklah, itulah teman-teman tentang contoh salah satu bukti fisik yang kita perlukan untuk mempertanggungjawabkan pelaporan BOS tahun 2020, yaitu untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam bentuk perjalanan dinas, yaitu kita menyiapkan SPPD atau lampiran surat perintah perjalanan dinas yang jenisnya adalah seperti itu tadi. Baiklah, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.